Bantakrina, selamat pagi, semangat pagi. Sebelum kita memulai segala kegiatan kita pada hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang menjadi bahan sapaan teduh kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami di hari ini. Dan sebelum kami memulai segala kegiatan kami pada hari ini, kami akan sebentar Tuhan membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan, dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam hidup kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Roh Kudus juga yang memampukan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, yang akan menyampaikan firman Tuhan, isi hati Tuhan. Engkau bersama dengan hamba-Mu, sertai dia, agar dia boleh dapat berkata-kata seperti yang Tuhan inginkan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teks Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal 6 ayat 26. Bilangan pasal 6 ayat 26 berbunyi demikian. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ucapan berkat pada teks kita hari ini memberitahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu hidup, dan kita boleh membaca teks Bilangan pasal 6 ini mulai ayat 24 sampai 26, maka kita akan menemukan kata kerja aktif yang dicatat dalam ayat-ayat tersebut. Misalnya, memberkati, melindungi, menyinari, memberi, dan menghadapkan wajahnya. Saudara, kata berkat mengandung arti kehadiran, tindakan, dan kasih Allah memasuki kehidupan dan lingkungan seseorang. Dalam teks kita hari ini, Tuhan berfirman agar Harun dan anak-anaknya sebagai imam mengucapkan berkat itu bagi bangsa Israel. Sering juga kalimat ini disebut sebagai berkat imam yang dimohonkan kepada Tuhan bagi umatnya. Permohonan berkat ini, saudara, adalah ucapan berkat yang indah dalam gaya puisi semit yang sempurna dan syarat dengan pesan yang sangat diperlukan oleh orang-orang yang menghadapi berbagai ketidakpastian serta aneka kekuatan yang bermusuhan dari kehidupan di padang gurun. Ucapan berkat tersebut berbicara tentang kebaikan Allah di dalam memelihara dan melindungi umatnya. Pada saat seorang atau suatu bangsa menjadi objek kemurahan hati Allah, maka kesesakan, kelaparan, bahaya, atau pedang hanya berperan untuk menunjukkan betapa Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya sendiri dan betapa mampunya Dia melepaskan mereka dari segala bahaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini terdapat salah satu dari berkat-berkat Israel yang paling indah yang diungkapkan dalam 3 pasang permohonan yang diajukan kepada Allah Israel. Yang pertama, Tuhan diundang secara positif untuk memberkati umat bersama dengan panenan ternak, binatang besar maupun kecil, musim baik, keturunan, dan sebagainya, dan secara negatif melindungi mereka dari segala kejahatan, panen buruk, musuh, ternak yang mandul tanpa keturunan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ayat 24, di satu sisi Allah menyediakan segala sesuatu yang baik bagi orang pilihannya, di sisi yang lain Dia memelihara, menjaga, dan melindungi mereka dari musuh yang akan merampas semua yang baik itu dari mereka. Janji Allah yang ini dihayati, dimengerti, dan dibuktikan secara penuh oleh Daud, sehingga ia bisa menuliskan, Tuhan adalah gembalaku, maka aku tak perlu ingin. Mazmur 23.
Kita tidak sempat ingin sesuatu jika kita menempatkan Allah sebagai gembala kita, karena Allah kita adalah gembala yang baik. Ia sudah menyediakan apa yang kita perlukan, dan Ia senantiasa memelihara kita bagaikan biji matanya sendiri. Saudara, Tuhan memberkati, artinya Tuhan mencukupi kebutuhan hidup manusia, sehingga manusia bersyukur dan tidak iri dengan berkat orang lain. Segala yang dicari dan diusahakan bertumbuh dan berkembang berlimpah, sehingga hasilnya tidak hanya dapat dinikmati diri sendiri, tetapi juga mampu menjadi berkat bagi orang lain atau sesamanya. Hasil karya dalam bentuk seni, budaya, dan teknologi juga diberkati, sehingga mampu mempermudah dan memajukan kehidupan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak hanya memberkati, tetapi juga melindungi. Tuhan melindungi hasil karya dan berkat yang telah Dia berikan. Tuhan melindungi harta milik dari upaya perampasan dan pencurian oleh manusia yang serakah dan tidak berhak atasnya. Tuhan melindungi manusia dari kejahatan sesamanya maupun dari kuasa kegelapan, karena Tuhan telah melindungi manusia pun mampu melindungi dan menghormati milik sesama. Yang kedua, saudara, Tuhan diundang untuk mengarahkan wajahnya kepada umatnya dengan menerimanya dengan senang dan untuk memberikan kasih karunia-Nya kepada mereka. Tuhan menyinari engkau adalah sebuah ungkapan Ibrani yang khas. Bila wajah seseorang bersinar, orang itu penuh dengan kebahagiaan. Namun bila wajahnya bertambah mendung, jelas bahwa kejahatan dan keputusasaan telah menyingkap dan mencekram jiwanya. Kemuliaan Tuhan, saudara, sangat luar biasa, sehingga orang-orang yang bertemu muka dengan Tuhan tidak sanggup untuk melihat Tuhan. Kemuliaan Tuhan adalah kemuliaan yang sempurna yang akan menyinari kehidupan kita. Kasih karunia secara ringkas dapat berarti kasih Tuhan yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita. Jika jalan kehidupan kita saja sudah disinari oleh kemuliaan Tuhan dan sudah diberikan kasih karunia, maka kehidupan kita pun dapat memancarkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara, wajah Tuhan menyinari umatnya berartinya Tuhan tidak menghendaki umatnya hidup dalam kegelapan, tetapi selalu berjalan dalam terang atau hidup dalam kebenaran. Sinar Tuhan membuat tidak ada yang tersembunyi, terbuka di hadapan Tuhan, dikuduskan dan dilayakkan oleh kasih karunia-Nya. Yang terakhir, yang ketiga adalah Tuhan diundang untuk menghadapkan wajahnya kepada umatnya dalam pengakuan dan persetujuan, serta memberikan kepada mereka damai sejahtera. Artinya, saudara, memberikan kebahagiaan, keutuhan, dan kesempurnaan yang menyeluruh, memberi engkau damai sejahtera ataupun shalom. Kata shalom adalah istilah yang padat arti, termasuk di dalamnya pengertian tentang kelengkapan, keamanan, kesehatan, ketenangan, kepuasan, persahabatan, dan keadaan damai dengan Allah dan sesamanya. Berkat damai sejahtera menjadi jaminan untuk bisa menikmati hidup ini, apapun segala keadaan dan situasi kehidupan kita. Karena seseorang memiliki damai bukan ditentukan dari pencapaian hidup dan apapun yang dimiliki seseorang di dunia ini, tetapi karena Tuhan menganugerahkannya, dan berkat itu hanya bisa dinikmati apabila Allah mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan seseorang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini tentu akan menjadi bagian dari setiap manusia yang hidup sesuai dengan ketetapan dan rencana Allah dalam kehidupannya. Saudara, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada umatnya, artinya Tuhan tetap peduli meskipun umatnya berpaling darinya. Meskipun umatnya telah berdosa, Allah tetap mengasihi dan menghadapkan wajahnya, menyambut umatnya yang mau bertobat. Menghadapkan wajahnya juga berarti bahwa Allah mau dekat, ada bersama-sama atau beserta dengan umatnya,
dan selamat kita menghayati berkat Tuhan dalam hidup kita. Berkat di atas diakhiri dengan damai sejahtera. Dalam konsep orang Ibrani, damai sejahtera atau shalom secara implisit berarti Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu, termasuk kesehatan, kekayaan, ketenangan dalam kehidupan, dan shalom artinya tidak ada peperangan dan anugerah keselamatan Allah ada di dalam kehidupan orang-orang yang tetap berlindung di dalam kemurahan Allah. Karena itu saudara, marilah kita terus mohonkan berkat Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita, dan kita boleh senantiasa merasakan kebaikan Tuhan dalam berkat Tuhan yang senantiasa Dia berikan dalam hidup kita. Selamat terus kita menikmati berkat Tuhan dalam hidup kita, dan selamat kita terus agar dapat menjadi berkat Allah dalam kehidupan yang kita jalani. Tuhan memampukan kita semua untuk kita dapat melakukannya dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini, dan Roh Kudus mampukan kami agar kami boleh dapat terus merasakan berkat Tuhan dalam hidup kami dan memakai segala berkat Tuhan itu bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa di surga, kami ingin berdoa pada hari ini bersama-sama untuk pelayanan yang dilakukan oleh GBKP Runggun Cibinong, Runggun GBKP Cibubur, khususnya Pos PI Jonggol MPH sekitar. Tuhan memberkati GBKP Runggun Cibubur dalam pelayanan yang mereka lakukan, dan Pos PI Jonggol sekitar, agar apa yang mereka lakukan tetap berkenan di hadapan Tuhan, dan jemaat Tuhan di tempat ini boleh semakin berkembang dan boleh tetap melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami akan melakukan aktivitas kami pada hari ini. Berikan kami kesehatan yang cukup agar pada hari ini juga kami boleh dapat melalui kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Kami mohonkan doa kami ini di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat untuk kita semua. Tuhan Yesus Kristus tetap memberkati kita semua. Mujojuah man bata krina.